warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita semua mendapatkan beberapa kenikmatan, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat dengan tiada halangan suatu apapun. Kedua kalinya, marilah kita panjatkan salam dan sholawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya di akhir zaman akan mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, sebelum Ibu membawakan materi, Ibu ucapkan terlebih dahulu selamat kepada anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMP Negeri 1 Paku Haji yang sudah diterima pada tahun pelajaran 2021-2022. Harapan Ibu mudah-mudahan walaupun masa pandemi seperti saat ini, kalian tetap semangat. Semangat dalam menuntut ilmu. Karena apa? Menuntut ilmu itu tidak mengenal ruang dan waktu. Dimanapun tempatnya, kapanpun waktunya, menuntut ilmu bisa dilaksanakan, bisa dikerjakan, bisa dipelajari dengan sebaik-baiknya. Walaupun sekarang masa pandemi dan kegiatannya secara daring atau online, anak-anakku, Ibu harapkan jangan putus semangat atau putus asa. Tetap semangat. Itu harapan Ibu. Langsung aja, perkenalkan, nama Ibu adalah Siti Fatimah, yang biasa dipanggil Ibu Fatimah. Ibu di SMP Paku Haji memegang materi pelajaran yaitu pendidikan agama Islam. Kemudian dipercaya sebagai pembantu kepala sekolah di bidang kesiswaan. Pada pagi hari ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang tata krama dan tata tertib sekolah. Anak-anakku sekalian, kita sebagai makhluk sosial tentunya saling membutuhkan. Apa itu? Yaitu sebagai makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Dalam keadaan apapun, baik itu kita mempunyai kekuatan sekuat apapun, setinggi apapun jabatan kita, sekaya apapun kekayaan kita, sekuat apapun kekuatan kita, kita tetap membutuhkan pertolongan orang lain. Maka dari itu kita kenal sebagai makhluk sosial. Dalam kehidupan sehari-hari, sebagai makhluk sosial, dalam pergaulan kita perlu adanya tata krama atau yang disebut dengan norma. Nah, anak-anak sekalian, perlu diketahui apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan tata krama. Ibu akan bahas satu persatu, yaitu tata adalah aturan, norma, peraturan, atau adat istiadat. Itu arti daripada tata. Kemudian krama
Apa itu krama? Krama adalah adat sopan santun, kelakuan atau perbuatan. Nah, sekarang apa itu tata krama? Tata krama adalah atau artinya adat sopan santun, kebiasaan, perilaku sehari-hari baik di dalam keluarga, masyarakat, atau di lingkungan sekolah. Itulah yang dimaksud dengan tata krama. Anak-anakku sekalian, tata krama disebut juga etika. Jadi saya ulangi, tata krama itu bisa disebut juga etika. Tata krama merupakan bagian dalam kehidupan sehari-hari. Agar kehidupan kita sehari-hari baik di dalam rumah tangga, dalam keluarga, atau masyarakat, atau di sekolah, agar nyaman, damai, kita merasa tentram dan menyenangkan, maka setiap orang, setiap manusia harus memiliki tata krama atau perilaku. Tentunya adalah perilaku yang baik. Anak-anakku yang ibu sayangi, ada berapa jeniskah tata krama yang berlaku di masyarakat kita ini? Nah, akan ibu bahas satu persatu tentang macam-macam atau jenis-jenis tata krama. Yang pertama adalah tata krama berbicara. Ingat ya, satu adalah tata krama berbicara. Yang kedua adalah tata krama pergaulan. Yang ketiga adalah tata krama penampilan. Akan ibu bahas satu persatu apa sih tata krama berbicara itu. Tata krama berbicara berkaitan erat dengan kegiatan kita, pembicaraan kita sehari-hari. Karena sehari-hari dalam berbicara kita akan menghadapi banyak teman atau banyak manusia. Ada di atas usianya, di atas kita, atau yang dikenal dengan lebih tua, atau sebaya, umur sebaya dengan kita, atau yang lebih muda. Maka dari itu, dalam berbicara kita harus tahu apabila kita berbicara dengan orang yang lebih tua umurnya, maka yang harus kita perhatikan diantaranya adalah pembicaraan kita atau kalimat yang kita bicarakan atau yang kita ucapkan harus seperlunya aja. Dalam arti jangan terlalu banyak berbicara ataupun bercanda dengan orang yang lebih tua. Kemudian nada atau suara harus lebih lembut atau lebih rendah. Kemudian gunakan kalimat-kalimat yang baik. Kemudian sikap dalam berbicara kita harus lebih hati-hati. Karena apa? Kita lebih menghargai, menghormati, karena yang kita ajak bicara itu adalah orang yang lebih tua yang harus kita hormati. Jangan sampai dengan yang lebih tua tidak sopan kita bicaranya. Nah, itu.
Kemudian dengan sesama teman, kita juga harus seperlunya, harus menghargai, menghormati, jangan sampai bercanda yang terlalu sehingga apa? Kebablasan bercanda akhirnya menyakiti atau menghina dengan tidak sengaja. Akhirnya teman kita merasa tersinggung. Itu. Kemudian dengan yang lebih muda atau lebih muda umurnya, atau adik kita, adik kelas kita, atau adik kita harus menghargainya juga, menghormati. Jangan mentang-mentang kita berbicara dengan anak kecil atau lebih muda, kita seenaknya ngomong. Maka kita harus hati-hati juga dalam berbicara. Walaupun masih muda, masih kecil, kita harus menghargainya. Intinya dalam berbicara, dalam tata krama berbicara, jangan sampai kita menyinggung perasaan orang lain. Yang kedua adalah tata krama pergaulan. Tata krama pergaulan adalah berkaitan dengan perilaku kita sehari-hari. Contohnya, dalam kegiatan kita, perilaku kita sehari-hari, apabila mau masuk ke rumah orang, contohnya, terlebih dahulu harus mengucapkan salam atau mengetuk pintu. Jangan main masuk begitu aja tanpa mendapatkan izin dari yang punya rumah. Nah itu. Kemudian kita harus rendah hati, jangan merasa menang sendiri. Nah itu. Kemudian apabila kita mendapatkan bantuan, kita harus mengucapkan terima kasih. Apabila kita merasa salah, jangan segan, kita minta maaf. Kemudian yang ketiga, penampilan, tata krama penampilan yang berkaitan erat dengan pakaian. Anak-anakku, dalam berpakaian kita harus sesederhana mungkin, kemudian rapi, kemudian kepantasan yang penting. Jangan berpakaian yang bagus, bermodel tapi tidak pantas buat kita. Dan harus tahu waktu kapan kita berpakaian. Misalnya dalam bersekolah harus rapi. Misalnya dalam rapat kita nggak boleh pakai kaos oblong, celana pendek. Atau dalam berpesta kita nggak boleh pakai pakaian olahraga. Itu adalah tata krama penampilan. Jadi pentingnya tata krama dalam kehidupan tidak lain hanya adalah untuk mempererat hubungan antar manusia yang dilandasi rasa saling menghormati, menghargai, dan tenggang rasa. Nah, untuk menciptakan hubungan yang selaras sesuai dengan tata krama tersebut, kita harus menerapkan atau mematuhi norma-norma yang berlaku. Jadi untuk mewujudkan manusia yang mempunyai martabat dan derajat yang tinggi, itulah tujuan daripada tata krama. Kemudian selanjutnya adalah tata tertib sekolah. Setiap lembaga, setiap sekolah mempunyai tata tertib. Apa itu? Adalah aturan, susunan, atau cara menyusun sistem. Jadi tata tertib sekolah bisa diartikan serangkaian peraturan dan nilai moral yang berlaku di lembaga sekolah tersebut. Dalam pelaksanaannya, tata tertib di sekolah dilengkapi dengan seperangkat sanksi dan hukuman. Jadi nanti apabila sekolah kok kita melanggar mendapatkan sanksi, jangan kecil hati, jadikan itu pelajaran. Tujuannya apa? Supaya siswa-siswinya disiplin, tanggung jawab. Contoh, dalam belajar, dalam sekolah, ke sekolah tidak boleh membawa senjata tajam, harus berpakaian rapi sesuai dengan aturan sekolah.
sekolah, masuk sekolah tepat waktu, keluar masuk sekolah harus izin dan lain sebagainya, mengerjakan tugas guru, nah, mengikuti belajar dengan baik. Itulah tata tertib, sehingga apabila anak-anak melaksanakan tata tertib sekolah dengan baik, maka insya Allah tujuan cita-cita kalian, ilmu yang kalian dapat akan bermanfaat sampai akhir zaman. Tapi jangan sekali-kali kita berani melanggar aturan sekolah, maka tujuan kalian pasti akan terbengkalai atau tidak tercapainya cita-cita. Nah, di sini ada pepatah mengatakan, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya apa? Di mana kita berada harus mengikuti tata krama atau tata tertib yang ada di sekolah tersebut. Himbauan Ibu kepada siswa-siswi SMP Paku Haji, marilah kita jaga tata tertib sekolah dengan baik, punya perilaku atau tata krama yang baik, agar kehidupan kita merasa nyaman, damai, tenang, menyenangkan, dan tercapailah cita-cita kalian. Ibu cukup sekian, mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi, mudah-mudahan kita bisa bertatap muka sehingga kita bisa mengenal anak-anak, mengenal Bapak Ibu guru, mengenal lingkungan sekolah dengan baik, dengan langsung, ya. Demikianlah apa yang dibicarakan atau disampaikan Ibu, mudah-mudahan bermanfaat pada kalian semua. Terima kasih. Ibu akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.